Oke, kembali lagi dengan saya Jeffrey dari Zuardi Motor. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Kita ada ready nih, satu unit Mercedes-Benz ML250 CDI rakitan tahun 2015 tapi pemakaian tahun 2016. Ini kondisinya luar biasa, cakepnya pakai banget nih Bapak Ibu. Warna putih, ban 44-nya masih tebel, pajaknya masih hidup bulan November 2026. Ini kita open, harganya cukup di 330 juta aja. Cash kredit harganya sama nih. Pengiriman siap kita bantu ke seluruh area Indonesia. Nah, ini dia untuk tampilannya ya, tampilan belakangnya. Ini ada emblem 4MATIC, artinya ini di Mercedes-Benz ini penggerak 4 roda ya. 4MATIC. Lanjut untuk tampilan belakangnya, ini mobilnya nih luar biasa gagahnya, gantengnya, ini hebat banget. Harganya cukup di 330 juta aja, lebih murah daripada Fortuner tahun-tahun 2020-an ke atas. Tapi ini gagahnya masih terasa lebih mewah nih daripada Fortuner. Tampak sebelah kiri seperti ini. Mesinnya dia 2100 cc ya, diesel mesinnya. Bannya ini pakai Dunlop SP Sport LM705. Untuk bannya ini sendiri juga masih cukup tebal ya. Umur bannya di 23-24. Minggu ke 23 tahun 2024. Bannya masih tebal dan ban ini juga terkenal nih untuk meredam kebisingan. Lanjut lagi, kita ke tampak depannya ya. Untuk kondisi lampu, semua cat-catnya ini masih ngaleng banget nih Bapak Ibu nih. Dan dia ngalengnya tuh beda ya. Besi Jerman tuh, wah tebel banget. Oke, lanjut kita mau masuk ke bagian interior. Sebelum masuk saya kasih lihat dulu untuk kuncinya. Kuncinya dia seperti ini ya tampilannya ya. Ada 3 tombol, tombol lock, tombol unlock, dan tombol untuk buka bagasi belakang. Jadi untuk bagasi belakangnya dia juga sudah pakai elektrik nih. Kalau kita tekan dan kita tahan, pintu bagasinya akan terbuka secara sendiri. Dan untuk tutupnya cukup tekan tombol di atas ini nih Bapak Ibu. Kita tekan dan dia akan tertutup secara elektrik. Oke, sekarang kita masuk ya Bapak Ibu ke dalam bagian interiornya. Dan ini dia kondisi interiornya. Wah, pintunya ini benar-benar berat banget nih. Khas mobil Jerman, mobil mewah Eropa. Oke. Untuk bagian door trim di sini dia udah pakai bahan kulit ya. Jadi ini udah soft touch, semuanya udah soft touch. Di bagian sini ada pengaturan jok ya, udah elektrik. Ini bisa atur untuk ini ya, kerebahan joknya. Dan di bagian bawah ini untuk maju mundur joknya. Nah, di sini ada tombol lock dan unlock. Ini tuas pintunya. Di sini ada tombol juga untuk lock secara manual. Lanjut di bagian bawah, di sini ada tombol untuk lipat spion nih. Ini untuk atur sudut kemiringan arah spion. Tombol tengah ini untuk tombol lipat spion, tapi dia kalau posisi mobil menyala baru bisa dilipat ya. Lanjut untuk jendelanya di sini juga sudah full auto. Untuk lanjut saya masuk dulu ke dalam deh. Jadi bisa difungsikan. Mobil akan saya nyalakan dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, itu dia odometernya. Baru di angka 76.647 ya. Ini kita nyalakan. Nah, ini dia. Kita nyalakan sambil injak rem, saya nyalakan. Dia walaupun diesel, tapi di dalam mobil itu, di dalam kabin bener-bener cukup senyap ya. Ini benar-benar sih kekedapan mobil Eropa tuh berbeda banget. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Tadi AC udah saya nyalakan. Untuk tombol AC-nya ini ya. Ini untuk mengecilkan fan. Ini untuk membesarkan fan-nya nih. Nah, speed fan-nya ini dia bisa sampai 7, sampai kecepatan 7. Tapi seperti biasa di kecepatan 1 aja udah cukup dingin. Oke, kita lanjut dulu ke pintu. Di sini tadi ada tombol lock dan di sini tombol unlock ya. Nah, kalau ditekan dia seperti itu. Ini tuas untuk membuka pintu. Lanjut di bagian bawah di sini ada untuk tombol atur spion. Ini untuk tekan. Kalau tekan ini untuk atur sudut kemiringan spion sebelah kiri. Kalau ini untuk atur sudut kemiringan spion sebelah kanan nih. Kalau saya pencet, nah tuh kiri, atas, bawah, seperti itu. Nah, untuk ditekan lagi untuk matikan. Oh, nggak
bisa deh kalau dia udah nyala, berarti dia nanti mati sendiri. Nah, di bagian tengah di sini ada tombol untuk lipat spion. Nah, ini dia. Kita pencet lagi untuk buka lagi ya. Di bagian bawahnya lalu di sini ada tombol untuk ini ya, jendelanya ya. Jendelanya udah all auto, dia seluruhnya itu bisa auto. Nah, ditekan sekali agak dalam, dia bisa langsung turunin jendelanya sampai bawah nih. Seperti itu. Ini ada tombol lock ya, tombol lock untuk jendela. Jadi ini area penumpang belakang dan penumpang kiri. Oh, walaupun di lock masih bisa dioperasikan ternyata dari supir. Cuma dia kalau di lock dia nggak bisa dioperasikan oleh penumpang ya. Oh, semua sisinya. Jadi ini kalau di lock dia tetap masih bisa dioperasikan oleh supir. Oke, untuk tombol-tombolnya seperti itu. Lanjut di bagian bawah sini, ini ada tuas untuk buka kap bagasi nih. Seperti ini, kalau ditarik dan ditahan, dia pintu bagasinya akan terbuka seperti itu. Nah, untuk tutupnya lagi, tapi belum bisa dari sini. Jadi tutupnya saya manual lagi. Dari sini, tekan tombol di sebelah sini lagi. Oke, kita lanjut dulu ke bagian dalam lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Oke, untuk bagian kanan speedometer di sini ada tombol kunci tadi. Dia kuncinya masih model colok ya, belum start stop engine button. Di sebelah sini ada lampu fog lamp. Untuk menyalakannya cukup ditekan, nanti ada indikasinya nih di sini. Nah, ini saya matikan, ini saya nyalakan. Oke. Di sini ada lampunya. Ini lampunya kalau auto, dia kalau masuk terowongan nanti sensor akan membaca, lampu besarnya akan menyala. Di sini kalau mau menyalakan lampu kecil, dan di sebelah kanan sini kalau mau menyalakan lampu besar secara manual. Tapi di auto aja, jadi kalau auto nanti udah agak sore, udah agak gelap atau udah malam, dia otomatis menyala ya. Lanjut di bagian bawah. Di sini ada tuas rem tangannya Bapak Ibu. Kalau untuk tuas rem tangan, ditarik itu untuk melepaskan rem tangan dan ditekan untuk menyalakan rem tangan. Ini posisinya saya tekan ya, coba ya. Kalau saya tekan, nah dia rem tangannya akan menyala indikasinya di speedometer. Kalau saya tarik lepas, dia akan hilang, akan mati gitu rem tangannya. Oke, di sini saya nyalakan lagi. Lanjut kita ke bagian setir dulu nih Bapak Ibu. Nah, tampilan setirnya seperti ini dan posisi drivernya kurang lebih seperti ini ya. Untuk saya bilang nih posisi drivernya cukup ini sih, pandangannya cukup lega ya. Cukup luas, untuk pilarnya juga tidak terlalu besar nih, walaupun mobilnya ini kelihatannya besar banget. Oke, lanjut kita ke tombol-tombol yang ada di setir dulu nih. Nah, di bagian sebelah kiri di sini ada tombol-tombol untuk atur informasi yang ada di speedometer nih, seperti ini kiri kanan atas bawah, nanti bisa pilih-pilih ya. Ini bisa trip, ada audio di sini kita bisa pilih ini sumbernya mau dari aux atau dari bluetooth. Terus lanjut di sini ada telepon, bisa connect ke bluetooth. Lanjut di sini ada assistant, mungkin di sini tapi nggak gitu berguna lah kalau di Indonesia. Assistance graphics. Oh, ini sorry, berguna deh. Assistant graphic ini untuk lihat nih depan kita ada benda atau apa gitu, dia ada sensor jaraknya ya. Lanjut distance warning. Nah, ini bisa nyalain atau matiin nih tadi sensor parkirnya. Ini berfungsi nggak cuma saat mode gigi mundur ya, tapi gigi maju juga dia ini berfungsi. Oke, kita bisa nyalain, bisa matiin. Attention warning, ini sepertinya kalau posisi mobil sedang diam tapi ada orang jalan, misalkan ada orang jalan deket-deket mobil, nanti dia itu bisa bunyi sensor parkirnya. Tapi kalau dimatiin, jadi kalau misalnya posisi diam, ada orang jalan deket-deket mobil, deket sensor parkir, dia nggak menyala, seperti itu. Oke, lanjut kita back, kita lanjut lagi ke sebelah kanannya lagi. Nah, di sini ada service ya. Di sini kalau misalkan ada peringatan engine light, ada peringatan ada barang yang rusak gitu misalkan, atau ada yang perlu diservis, atau tekanan anginnya kurang, di sini dia akan muncul. Nah, di sini untuk tire pressure-nya juga di sini dia bisa dihitung secara digital, tapi ini perlu berkendara dulu beberapa menit, nanti dia akan munculin nih tekanan ban dari masing-masing bannya. Oke,
Assist Plus di sini juga untuk kasih tahu biasa mobil ini udah perlu servis berapa hari lagi gitu. Kebetulan untuk mobil Mercy ini dia servisnya memang udah nggak di Mercy lagi, jadi ini juga karena jarang dipakai harinya udah lumayan lewat nih. Tapi odometernya kalau secara odometer sebenarnya belum lewat. Nah di sini dia udah lewat timernya, harusnya udah 32 hari yang lalu udah mesti servis. Tapi sebenarnya kalau secara kilometer belum diservis. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti kalau mobilnya mau diservis dulu juga bisa. Oke, lanjut di sini ada setting instrument cluster. Di sini ada bisa ganti kilometer atau pakai miles nih odometernya. Nah di sini kalau kita pakai miles, odometernya tuh baru jadi 47.000. Tapi nggak apa-apa, kita kan tinggalnya di Indonesia. Kita balikin aja, kita pakai yang lebih sering kita dengar ya, lebih familiar ya. Kita pakai kilometer lagi. Nah seperti ini. Oke, lanjut di sini juga ada bisa tampilin. Kita bisa ganti nih. Kita mau tampilinnya digital speedometer atau outset temperatur. Pakai outset temperatur aja ya. Oke. Terus lanjut bagian bawah di sini ada lampu. Nah di sini lampunya kita bisa setel siang hari mau nyala apa enggak nih. Terus kita lanjut. Lampunya ini posisinya mau agak seberapa tinggi gitu. Ini bagian atas ini deh, daytime, kayak lampu daytime running light. Jadi kalau siang hari itu ada lampu DRL-nya atau enggak nih. Saya coba kasih lihat ya. Kayaknya ini posisinya daytime running light-nya sih nyala sih. Nih lampu DRL-nya seperti itu, Bapak Ibu. Posisi di siang hari dia tetap menyala. Oke. Lanjut lagi, kita ke bagian dalam lagi. Oke, terus lanjut. Ini tadi lampunya. Ini kita bisa setel nih. Ini maksudnya untuk posisi ketinggian beamnya. Kita ini canggih ya Mercedes-Benz ya, dia bisa setel. Kita ini setir kanan atau setir kiri. Ini harusnya kita right side traffic karena kita setirnya di kiri. Oke, udah saya setel. Nah di sini ada surround lighting. Di sini ada lampu kabin ya. Lampu kabin. Lampu kabinnya bisa disetel mau warna kuning atau putih nih Bapak Ibu. Nah ini kita pencet warna putih aja ya. Delay. Misalkan nih pas posisi mobil lagi kita matiin engine-nya, kuncinya kita matiin, maka dia lampu kabinnya masih akan menyala dulu. Nanti udah kita tinggal beberapa lama dia baru mati. Nah ini bisa kita nyalain juga nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk vehicles di sini. Nah di sini bisa atur batas kecepatan maksimum kalau misalkan lagi pakai ban winter, ban salju. Tapi di Indonesia sih nggak kepake ya. Automatic door lock ini bisa disetel juga. Nah automatic door lock, jadi nanti mobil udah jalan berapa kilometer dia bisa otomatis lock. Acoustic lock ini saya kurang paham sih terus terang. Nanti coba saya cari tahu acoustic lock ini apa ya. Oke, kita lanjut convenience. Nah di sini belt adjustment. Ini kalau Mercedes-Benz ini kita kalau pakai seat beltnya, dia ini pas pakai dia ada nariknya dulu ya. Dia kayak bisa ngencengin dulu nih ke badan. Keren deh ini. Oke, auto folding mirror bisa disetel juga dari sini. Kita mau nyalain atau matiin. Hanya itu aja pilihannya. Belt adjustment sama auto folding mirror. Oke, factory setting ini untuk balikin semua settingan ke awal settingan baru keluar dari pabrik ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lanjut lagi ke bagian setirnya tadi yang sebelah kanan. Di sini ada tombol untuk angkat telepon dan matiin telepon. Ini plus untuk besarin suara, minus untuk kecilin suara, dan tombol tengah ini untuk mute. Jadi kalau mau langsung matiin, langsung tekan yang tombol mute ini. Ada tombol voice command juga di bagian atas. Di belakang setir di sini ada pedal shift juga, ada plus untuk menaikkan, minus untuk menurunkan. Kalau misalnya kita posisinya lagi D, begitu kita setel, kita pencet pedal shift turun ya. Nah, itu dia langsung pindah tuh dari D langsung jadi M1. M1 bisa, kalau ini baru bisa naikin kalau posisi mobilnya udah berjalan ya. Nah, ini sementara kita balikin dulu ke netral. Oke, seperti itu. Lanjut tuas yang sebelah kiri. Di sini itu tuas lampu sennya ya. Kalau Mercedes-Benz sama mobil Jepang tuh beda ya. Mobil Eropa, mobil Cina tuh sama. Tuas sennya di sebelah kiri, atas untuk kiri, bawah
atas untuk kanan, bawah untuk kiri. Di sini kalau kita putar, ini untuk wipernya ya. Putar sekali itu untuk wiper, kecepatannya yang paling rendah, dinaikin dia makin lama makin kencang. Lanjut di bagian sini, ini untuk wiper bagian belakang. Tekan ini untuk untuk air wiper. Kalau kita tekan nanti dia air wipernya keluar. Ditarik untuk lampu dim. Tarik untuk lampu dim, ini untuk lampunya nyala sekali, didorong untuk nyala terus menerus, tapi ini posisinya harus nyalain lampu gede secara manual. Nah, kalau lampu gede dinyala secara manual, dia didorong lampu dimnya nyala terus menerus ya. Tapi jangan guys, silo. Oke. Itu untuk tuas-tuas yang ada di setirnya ya Bapak Ibu. Lanjut ke bagian kiri. Di head unitnya di sini dia udah di-upgrade pakai Android ya. Dia head unitnya udah pakai head unit Android. Udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk speaker mobil ini juga udah pakai Harman Kardon nih Bapak Ibu. Jadi speakernya udah luar biasa jernih banget. Nah, ini bagian bawah, karena ini head unitnya udah di-upgrade, jadi bagian bawah ini udah terus terang udah nggak gitu kepake nih. Ini udah nggak gitu kepake, tapi ini masih berfungsi untuk besar kecilin volume ya. Ini masih berfungsi untuk besar kecilin volume. Lanjut bagian bawah. Di sini ada tombol untuk traction control. Jadi ini kalau kita nyalakan, nah di sini indikasinya menyala di speedometer. Itu bannya bisa slip ya Bapak Ibu, tapi untuk keamanan sebaiknya ini jangan diapa-apain. Di posisinya lampunya mati aja. Jadi mobilnya bannya nggak slip. Di bagian tengah di sini ada indikasi untuk hazard. Lanjut di bagian sini Eco ini untuk mode berkendara dengan lebih hemat bahan bakar ya. Tarikannya dia lebih nggak responsif, lebih halus lah gitu. Jadi pemakaian bahan bakarnya lebih irit. Di sebelah kanan sini ada sensor parkir. Nah ini kalau kita nyalakan, lampu nyala, ini justru sensor parkirnya mati ya Bapak Ibu ya. Kalau gini posisi sensor parkirnya menyala. Lanjut bagian bawah untuk klaster AC-nya nih Bapak Ibu. AC-nya dia masih tombol fisik ya. Enak nih kalau tombol fisik gini. Pertama-tama di sini ada tombol off untuk matikan AC. Ini tombol fan kecil ini untuk kecilin kecepatan fan. Dia minimum di 1 nih. Fan besar ini untuk tadi besarin. Lanjut di sini untuk atur arah semburan ya. Arah semburan ini posisinya dia bisa nyala atas bawah dan dengan defogger masih aktif nih. Ini AC atas doang dengan defogger. Biasanya kalau mobil-mobil Jepang, kalau defoggernya aktif cuma bisa arahin tembak ke kaki, tapi beda ya, mobil Eropa ini memang hebat nih. Nah ini untuk setel arah semburan ke bagian atas saja, kakinya enggak. Lanjut, ini rear untuk defogger kaca belakang ya, dan ini yang max ini untuk defogger kaca depan. Zone ini, kalau zone ini untuk dual zone. Kalau posisi menyala, ini suhu udaranya penumpang kiri dan penumpang kanan bisa setel suhu udara masing-masing. Nah kalau seperti ini, penumpang kiri suhu derajatnya di 22 derajat Celcius, penumpang kanan di 16 derajat Celcius. Kalau kita tekan, matikan, dia langsung otomatis mengikuti posisi supir. Nah ini AC, ini untuk menyalakan AC-nya nih. Kalau AC-nya ini nggak nyala, ini yang keluar cuma angin doang, nggak dingin ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita nyalakan saja. Oke. Lanjut ke bagian tengah di sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan yang tertutup ya. Dia ada 2 buah cup holder dan ada 1 buah power socket nih. Di bagian tengah di sini juga ada tempat penyimpanan koin yang ada tutupnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini kalau ditutup lagi kelihatannya lebih rapi. Lanjut di bagian sini juga ada tempat penyimpanan ya. Di bagian dalamnya di sini ada karetnya nih. Ini bisa buat taruh handphone nih. Jadi ada bawahnya ada karetnya. Handphonenya lebih nggak baret-baret. Lanjut bagian tengah di sini ada ini ya. Ini untuk ini nih kayaknya nih untuk kalau misalkan mau off-road. Ini kalau kita tekan, ya ini mau masuk ke mode off-road. Mode off-road ini mungkin dia buat ngunci axle-nya nih. Jadi 4 bannya itu bergeraknya semuanya secara bersamaan. Jadi nggak bisa slip salah satu ban doang. 4-4-nya axle-nya di lock. Jadi ban depan kalau muternya pelan, ban belakang otomatis ikut muternya pelan. Begitu juga kiri kanannya. Lanjut, di sini ada di SR ini sepertinya seperti hill control, hill descent assist. Jadi kalau posisi turunan mobil itu nggak meluncur kencang, dia bisa ngerem dan turun pelan-pelan, lebih aman kalau posisi turunan. Oke.
Oke. Oh ya, ini kalau kita nyalakan di sini bisa disetel nih. Kecepatan turunan maksimumnya berapa? Tadi ini di 6 km ya. Nih, ini kita matikan. Ini kalau kita nyalakan. Nah, ini di 6 km per jam. Jadi posisi turun dia maksimal kecepatannya cuma di 6 km per jam. Canggih ya, ini Mercy ini ya. Lanjut, bagian tengah sini ini untuk ini ya tadi atur head unit. Nah, ini seperti bisa diatur nih, putar-putar ke kanan, ke kiri, bisa geser kiri kanan juga, tapi fungsinya sama kayak putar ke kiri dan ke kanan. Lanjut, ini untuk tombol back, ini untuk tombol favorit deh kayaknya, favorit 2 ini bisa disetel, nanti bisa disetel mau kalau pencet ini masuk ke Waze gitu misalnya, atau ke Google Maps gitu, kalau ke sini masuknya ke Spotify atau ke mana gitu, nanti bisa disetel sendiri. Kalau C ini untuk kembali ke menu awal. Nah, ini kita balikin aja dulu ke Apple CarPlay-nya ya. Ini posisi Apple CarPlay-nya. Oke, lanjut. Di sini ada konsol armrest. Ini udah bahan kulit juga ya. Kulitnya Mercy tuh cakep deh. Dia walaupun tahun 2015 ya, tapi kulitnya tuh masih bagus, guys. Tuh lihat tuh, dashboardnya aja nggak ada kelupas-kelupas, nggak ada lengket-lengket. Ini masih original dashboard bawaan dari asli, dari pabriknya. Dan untuk bukanya ini ditarik ya, seperti ini. Dan di bagian dalam di sini ada tempat penyimpanannya ya, tempat penyimpanan. Dan di sini ada USB juga nih, ada USB buat soket lightning. Jadi kalau mau ngecas HP bisa. Di bawahnya ini sepertinya kabel yang konekin ke head unitnya. Jadi untuk saat ini udah nggak bisa digunakan. Tapi kayaknya ini di dalam ini dia USB deh, ini USB juga koneksinya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut kita bagian atas. Di bagian atas untuk di sisi supir, di sini ada sun visor-nya ya, sun visor dengan lampu. Jadi ketika dibuka tuh lampunya menyala, tapi lampunya dia masih warna kuning ya. Nah, kita tutup. Begitu juga di penumpang sebelah kiri, sama, dia lampunya sudah otomatis. Oke, lanjut bagian tengah. Di sini ada lampu kabin untuk penumpang belakang nih. Nah, ini kalau saya tekan nyala, saya tekan lagi mati, tapi dia matinya cakep ya, matinya perlahan, nyalanya juga perlahan tuh, seperti itu. Lampu kabinnya ada 3, di tengah, belakang 1, di kiri dan di kanan masing-masing 1 ya, seperti itu. Oke, di sini untuk setel lampu pintu. Nah, ini seperti ini. Kalau off, ini kita buka pintu dia lampu nggak menyala. Kalau begini dia lampu dibuka menyala. Kalau kiri ini dia lampunya depan langsung menyala, dua-duanya ya. Untuk menyalakan secara manual satu persatu, tekan tombol yang ada di sini nih. Sebentar, kok nggak nyala? Oh, oh maaf deh, lampunya ternyata bukan yang di situ Bapak Ibu. Lampunya nih, kalau kita tekan yang di sini, lampunya yang menyala itu posisinya dari bawah kaca spion tengah ya Bapak Ibu ya. Nih, kita pencet, mati, pencet lagi dia nyala ya. Cakep loh, ini keren. Oke, seperti itu. Lanjut untuk tempat kacamata di sini. Nah, ini masih ada kacamata pemilik lamanya nih. Di sini udah dalamnya udah suede semua ya, keren. Oke. Lanjut kita taruh balik dulu. Nah, di situ. Untuk spion tengah di sini juga udah auto dimming ya sepertinya ya. Dia nggak ada tuas untuk auto dimming, tapi kalau misalkan dia ada cahaya silau, dia otomatis langsung redupin kesilauannya. Jadi kita sebagai supir nggak kesilauan dari lampu belakang. Lanjut kita ke bagian kiri ya. Untuk bagian kiri, penumpang sebelah kiri juga dapat electric seat, sama pengaturannya di sebelah sana. Bisa maju mundur, bisa atur kerebahan. Tombol di sini cuma ada tombol jendela doang ya. Tombol jendelanya yang sudah auto nih. Ditekan sekali untuk turun, dinaikkan juga sudah auto seperti itu. Kisi-kisi AC di sini bisa dibuka dan ditutup. Lanjut untuk tuas konsol boxnya di sini ya. Modelnya model tarik dan sudah soft opening. Dalamnya di sini ada manual book dan service record. Lanjut kita tutup saja di sini, dan kondisi joknya di sini masih cakep banget ya. Kulitnya ini luar biasa, benar-benar seger banget nih Bapak Ibu. Oke, untuk bagian depan kurang lebih seperti itu. Oh ya, di sini ini ada hitam-hitam, ini tuh sensor ini ya, sensor parkirnya nih. Jadi nanti kalau misalnya di bagian kanan ada orang deket, dia nanti sensor parkirnya nyala ke sebelah kanan gitu, ada titik-titik barnya.
Nah, airbag juga di sini udah banyak. Di sini pilar sebelah kanan udah ada airbag. Airbagnya cukup banyak lah mobil Mercy ini. Oke, oh ini dia tadi saya posisinya nggak di P nih, di netral. Jadi pas saya buka pintu dia kasih peringatan. Saya balikin dulu ke P, nah dia peringatannya hilang. Oke, kita lanjut ke kursi baris 2 ya Bapak Ibu. Kursi baris 2-nya. Nah ini dia kondisi kursi baris 2. Kondisinya masih luar biasa, masih cakep banget, kulitnya benar-benar seger banget. Karpetnya juga nih, karpet bawaannya masih ada di bawahnya ya tuh. Ini karpetnya juga masih bersih banget nih Bapak Ibu. Lanjut kita masuk di bagian pintu belakang. Nah di bagian belakang kursi supir dan kursi penumpang ada seat back pocket ya. Dia seat back pocketnya pakai model jaring-jaring begini nih. Ini dia untuk seat back pocketnya. Ada ventilasi AC dari tengah. Selain dari tengah, hanya dari tengah saja untuk penumpang belakang. Tapi ini adem kok untuk bagian belakangnya. Di sini ada tempat yang sudah dialasi karet. Lanjut di bagian bawah, di sini ada tempat penyimpanan nih. Nah, ini dia tempat penyimpanannya ya. Di sini kayak laci kecil gitu. Lanjut di bagian bawah, di sini juga ada tempat untuk taruh dan ada soket lighting 12 volt ya. Jadi penumpang belakang bisa cas juga di belakang. Oke, bagian tengahnya dia hanya seperti itu. Untuk area pintu, di sini ada tweeter ya, tweeter speaker, dan ada tombol jendela. Jendelanya juga sudah auto dan dia bukanya full ya, sampai ke bawah nih. Kita tutup lagi. Ini tampak pintu penumpang belakang sebelah kiri. Untuk seat back ini seat beltnya, dia udah sampai penumpang baris tengah juga sudah dapat seat belt 3 titik. Armrestnya seperti ini ya Bapak Ibu. Armrestnya seperti ini tuh. Kulitnya ini luar biasa, kondisinya sih luar biasa, masih cakep banget. Nah di sini ada 2 buah cup holder juga nih ya Bapak Ibu. Ada 2 buah cup holder. Kita tutup lagi. Dan seperti itulah untuk penampakan kursi baris 2 dari Mercy ML250 CDI tahun 2015. Oke, kita lanjut lagi ke kursi, nggak ada kursi baris 3, maaf, ke bagian bagasi ya. Nah, untuk bagian bagasi ini pintunya, dia ini cukup ditekan aja nih tombolnya nih di bagian atas. Ini kita tarik tuasnya dan pintunya akan membuka secara elektrik. Nah, bukanya tuh tinggi ya. Ini lumayan tinggi nih bukanya. Jadi saya tingginya 168. Saya nggak perlu jinjit sih, tapi masih nyampe sih. Tapi cukup tinggi. Mungkin kalau perempuan gitu, istri atau anak bapak gitu, anak bapak ibu, kalau misalkan kurang tinggi, ya mungkin agak susah lah menjangkaunya. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tempat penyimpanannya ya. Tempat penyimpanannya sih ini luas sih, ini luas banget, malah saya bilang. Ada dapat tray di sini supaya taruh barang di bagian bagasi ini aman ya dari pecahin kaca gitu. Misalkan kalau taruh barangnya di bawah, jadi kalau orang ada pecahin kaca ini di atas ini dia nggak kelihatan barangnya. Oke, lanjut untuk bagian bawah. Di sini ada ban serep ya. Ban serepnya dia model temporary. Ini kondisi ban serepnya juga belum pernah turun nih Bapak Ibu. Di bagian kanan di sini ini kayaknya ada segitiga dan dongkraknya itu ada di posisi dongkraknya ada di bawah tuh. Nah ini dia, ini untuk toolkit dan dongkraknya ya, di bawah ban temporary-nya. Di sebelah kiri di sini masih ada first aid kitnya nih. First aid kitnya masih bawaan dari baru. Di belakang sini ini sepertinya box speaker nih. Ini box speaker. Di bagian kanan ada tempat penyimpanan jaring dan itu sepertinya bisa dibuka untuk area sikring seperti itu. Ada ini ya power outlet juga nih di belakang, cakep nih. Oke, seperti itu kurang lebih untuk penjelasan detail dari Mercedes-Benz ML250 CDI tahun 2015. Ini pemakaian 2016. Pajaknya masih on Bapak Ibu, November 2026. Pemakaian 1 tangan dari baru ya. 1 tangan dari baru, platnya plat ganjil. Bukan Jakarta, tapi Tangerang. Untuk kontak saya ada di 0812 1223 1282. Sekian ya.
cukup panjang nih videonya karena Mercedes-Benz ini juga fiturnya cukup banyak. Sekian untuk kondisi mobil dari Mercedes-Benz ML250. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton.